ia punya garis keturunan baik. Kenapa Kiai? Kelak anaknya diharapkan pun akan lahir anak-anak yang baik. Amin Allahumma. Sederhana nih ngeten lho Bu, sampean. Sampai teng mriki, sampai ki sing pundi? Aku saking Demak. Mbahku pundi? Ning Demak. Sampean aku iki lho putune Sunan Kalijogo. Oh, itu derajatnya langsung naik. Kenapa? Keturunan orang baik. Amin Allahumma. Bapak keturunan siapa? Oh, si fulan. Waduh, bapakmu itu wali pejuang di sini, gitu. Tapi kalau sebaliknya, kamu anak siapa sih anu? Allah. Untung apa kau tidak mati. Orang sebut begitu ya toh. Kau adanya ancur gitu. Kata orang beliau. Nah itu angel. Maka agama mengajarkan pilih yang baik-baik. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Pokoknya saya kompak kok amin Allahumma. Ketika digendong Muhammad, anak-anak kita bilang tadi telah lahir sama-sama cahaya penerang manusia mulia penyejuk burung-burung bernyanyi matahari menyambut sang dari Allah. Hancurlah terkunci sambutan yang untuk umat telah lahir cahaya. Bapak-bapak penerang, alhamdulillah manusiamu penyejuk. Inilah yang digambarkan oleh Al-Barzanji, ma ra'ainal Isa hannat, telah lahir cahaya. Digambarkan ya Rasulullah asyraqal badar alaina, telah terbit purnama di tengah-tengah kita. Purnama apa Kiai? Purnama Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Itu kata asyraqal yang Bapak baca itu, Ibu lek maos BKMT majelisan asyraqal badru. Ketika ia lahir, fakhtafat minhul budur, semua yang ada di semesta menjadi redup. Kenapa redup? Karena cahaya Muhammad terlalu terang. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ketika ia lahir, semua menjadi terang dan semesta menjadi gelap karena kalah terang dengan asyraqal badar, karena Muhammad bak purnama. Ini kata Barzanji, ini kata ulama ahli sejarah. Bagaimana hebatnya lagi? Kita lihat dalam Al-Barzanji dikabarkan ma ra'ainal Isa hannat, ketika engkau lahir unta datang bicara mengadu kepada engkau ya Rasulullah. Kalau Bapak Barzanji itu ma ra'ainal Isa hannat, kami tak pernah lihat ada orang yang ketika ia lahir unta datang sujud di kaki dia sambil menangis bercerita tentang keluh kesahnya. Jadi ketika Nabi Muhammad masih kecil, unta itu datang. Ini Nabi Muhammad, unta duduk di kakinya sambil nangis, sambil bercerita bahwa ia punya anak, ia ditinggal mati oleh anak untanya. Ia menangis mengadu pada Nabi. Sallu ala Nabi Muhammad. Ada, kita pernah punya pengalaman begitu Pak Kiai? Mboten tidak pernah ketemu yang macam itu. Jangankan unta itu mati sendiri, yang ada kita sembelih itu Pak Kiai, tak potong tukang jagang. Apalagi katanya wal ghamamah qad adallat, Nabi Muhammad lewat, matahari tadi berseri, kata anak-anak, matahari yang tengah menyengat itu
tiba-tiba ditutupi oleh awan, mereka kepanasan, tapi Nabi Muhammad diteduhi oleh awan. Kemana Nabi bergerak, itu awan terus mengikuti Nabi Muhammad. Nabi ceramah ngeten iki, pindah teng mriko, awannya ikut. Nabi pindah ning kono, ikut derek meleh. Nabi lenggah, awan diam di atas kepalanya. Sampai kata para sahabat, ma ra'ainal isyahanat wal ghamamah qad adallat. Kemana kau bergerak, awan terus mengikuti engkau. Ini kitab sejarah kelahiran Nabi Muhammad, tapi saya tidak ingin membahas ini terlalu panjang. Apa yang ingin saya sampaikan, ibu kali bapak ibu tuh sakno suarane gak ono ibu sallu ala Nabi Muhammad. Bapak tuh sakno lanang kaya ngene iki Pak. Iya ngono ora iso nggih iya ora apa-apa. Pak. Sakno lanang iki. Suarane enggak ono. Pikirane mumet. Coba Bapak Ibu lihat bapak-bapak ini loh. Ya toh? Kenapa kok kalau ngaji itu kok yang semangat ngaji mbak ibu-ibu Pak Yai? Karena kalau ngaji sama ibu-ibu beda mbak ngaji kalau bapak-bapak. Kalau bapak-bapak tuh ngaji nangis. Diajak ditanyai popo ora jawab. Sehat Pak? Mangan Pak? Ngelak Pak? Mugi-mugi selamat toh, amin Allahumma. Kenapa kok begitu Pak Yai? Ya karena memang bapak-bapak bebannya abot beban. Itu di kepalanya. Duduk begini. Itu sambil duduk sambil mikirin token listrik mau habis. Sambil mikirin voucher WiFi jatuh tempo, tagihan. Ini di bapaknya semua itu. Ya kan? Yang dipikiri itu SPP anak. Itu yang dipikiri seragam anak, buku anak yang SMA, yang SD, yang kuliah, itu di kepala bapak semua. Itu anak tok, belum lagi mikir atap rumah bocor, beras wis telas, sego, ya kan? Itu kok dispenser rusak, rice cooker mulai konslet, itu semua dari kepalanya. Istri jatuh tempo kredit kerudungnya, pay letter sebentar lagi, motor jatuh tempo, itu semua dari kepala bapak-bapak. Maka bapak-bapak lebih banyak menang. Coba ibu lihat itu. Tengok lihat. Kok duwe kok bocor memang. Pak Yai, karena bebannya banyak dia tidak mampu ngomong. Tak ada istilah orang-orang di medsos itu, laki-laki itu tidak bercerita, tapi dia hanya bekerja dan berbuat saja. Dia tidak bisa ngomong. Itulah maka saya kalau ngaji dengan bapak-bapak itu, perasaan saya melas. Sakno. Saya lihat ke kiri itu tidak tega loh tengok. Dari kecil katanya disengeni oleh simboe. Masuk SD disengeni gurune. Ya kan? Mulai menikah disengeni bojone. Masuk kubur disengeni malai. Itu wong lanang. Itu guyu. Sallu ala Nabi Muhammad. Pak Yai, kita mengaji yang pertama. Saya tidak ingin membahas sejarah yang terlalu panjang. Saya ingin mengabarkan yang pertama kabar gembira kagem untuk keluarga besar BHD. Gembira apa Pak Kiai? Terima kasih Pak Manajer, Pak Haider. Bapak telah mengumpulkan kami pada malam hari ini bersama. Dan Nabi memberikan jaminan orang-orang yang membuat ihtifal Maulidin Nabawi Syarif karena cinta dan rindu mereka kepadaku, kata Nabi. Apa tujuan mereka membuat acara itu? Ma naqussu alaika wa kullan naqussu alaik min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fuada. Tujuan maulid itu apa Pak Yai? Muludan supaya engkau mendengar cerita tentang nabimu, dan dengan cerita itu engkau dikuatkan imannya oleh Allah Subhanahu. Pak Yai, baiklah saya tutup sesi pertama ini dengan satu pesan yang pertama. Matur suwun, terima kasih kepada manajemen PT BHD yang membuat acara ini. Kabar gembira dari Rasulullah bahwa orang yang ihtifal bi Maulidin Nabawi Syarif, menyiapkan makan minum, membuat kajian, bercerita tentang sirah Nabi, bersenang hati dengan Maulid Nabi, qadin tafa'a bihil kafir, sungguh itu kegiatan seperti itu jangankan atas orang-orang beriman, bahkan kepada orang kafir pun bisa mendatangkan manfaat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Opo yo Pak Yai,
Kalau yang Islam dapat manfaat, apakah orang kafir bisa dapat manfaat? Oke. Kapan Pak Yai? Qadim tafa'abihil kafir. Rian Bu, dulu ada seorang bernama Abdul Uzza. Sinten Bu? Abdul Uzza. Saya kompak Abdul Uzza. Pak Abdul Uzza. Uzza itu Tuhannya orang Arab. Kan ada Lata, ada Uzza. Nah, nama Abdul Uzza itu sinten Pak Yai? Pak Lee Kanjeng Nabi Muhammad, Pak Usu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Dan Nabi Muhammad ada Pak Usu namanya Abdul Uzza. Pada saat itu dia ketemu dengan Abbas. Abbas itu siapa Pak Yai? Pak Lee Kanjeng Nabi juga. Ya, dia ketemu bersaudara itu, dia tanya, "Wahai Abdul Uzza, kaifa halatan nar?" Macam mana keadaan neraka itu? Jadi Abdul Uzza di neraka Pak Yai. Dari mana Pak Yai tahu kata sejarah? Di mana? In kana hadza kafirun ja'a zammu tabbat yadahu fil jahimi muhannada. Di mana Pak Yai tahu kalau itu di neraka itu orang namanya Abdul Uzza? Al-Qur'an yang bilang sareng tabbat yada abi. Seng kompak sekali lagi tabbat yada abi. Ayo nak sama-sama nak. Ma'aghna'an saya senarun wa mar'atuhu fi jidiha tabbat yada abi. Di depan disebut tabbat, di belakang disebut watab. Bayangkan Ibu, saking bencinya Allah kepada manusia namanya Abdul Uzza, yang nama kerennya Abdul Uzza itu nama biasanya, nama lahirnya, kerennya Abula, nama viralnya Abu Lahab. Nah, nama aslinya Abdul Uzza. Saking bencinya Allah pada Abu Lahab disebut di depan tabbat, di belakang watab. 2 kali itu sumpahnya. Di belakang kata ulama tafsir, di depan tabbat celaka Abu Lahab, di belakang disebut watab. Saking bencinya Allah. Kalau bahasa beliaunya begini, kita orang beliau nih Indonesia ini kalau benci sama orang begini, gua koyo ngono yo, ciloko koyo ngono. Itu kita benci itu, ciloko lo kok koyo ngono urip yo. Ya Allah ciloko. Itu ya Allah celaka orang kok hidupnya seperti itu. Itu kita itu enggak benci tapi enggak begitu. Tak sepiro. Bahasa Melayu ya kan? Ingat bila manusia macam ni, kok macam yang terus hidupnya mau celaka manusia. Itu bahasa Melayu itu. Tapi kalau sudah terlalu benci beda kita ngomongnya. Memang manusia macam celaka manusia. Jadi kalau 2 kali nyumpah cilokonya itu bencinya banget bencinya. Al-Quran bilangnya tabbat yada abi lahabin watab. Di depan dikasih tabbat, di belakang dikasih watab, saking bencinya. Lah Pak Yai kok sampai koyo ngono toh? Allah kok sampai benci benar sama Abu Lahab? Saking karena Abu Lahab punya kebiasaan suka menghalangi dakwahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia tukang buat fitnah itu. Tukang buat fitnah itu Abu Lahab. Tetapi anehnya apa yang terjadi Bu? Ata annahu fil yaumi itsnaini daima. Asal datang hari Senin dan malam Senin, yukhaffaf anhul azab masruran bi ahmada. Neraka itu didamel oleh Gusti Allah, dibuat jadi dingin. Dia kan di neraka. Di mana Pak Kiai tahu? Quran bilang saya naron talahab. Sekali lagi, saya naron. Dia dibakar naron.
dalam neraka Zatal Lahab yang terus menerus bergejolak apinya. Siapa temannya? Wa mar'atuhu hamma, dan istrinya. Disebut oleh Quran sepasang suami istri ini sama-sama masuk neraka. Nah, tapi apa kata beliau? Setiap datang malam Isnin neraka diringankan, dan kata ulama tafsir seperti Abbas mengabarkan jemarinya Abu Lahab keluar air sehingga bisa minum kalau datang malam Senin dan hari Senin. Jadi kalau malam Senin mulai tuh iya tenanan itu, kalau datang malam Senin jemarinya bisa diginikan, keluar air dari jemarinya kata Abbas. Ini Abu Lahab bercerita, tanganku mengeluarkan air. Kenapa ya Rasulullah bisa demikian? Abbas berkata, masruran bi Ahmada, karena waktu Muhammad kecil lahir itu kan keponakanku, aku sempat menggendongnya dan aku senang. Aku berkata li i'taqi Suwaibah, i'taqtu Suwaibah, aku berkata ya Suwaibah, aku senang keponakanku itu laki-laki. Saking senangnya aku ingin memerdekakan engkau wahai Suwaibah. Sebagai ganti daripada kesenangan ini, Allah memberikan kabar bahwa Abu Lahab manakala datang Senin dan malam Senin, maka azabnya diringankan, tangannya mengeluarkan air, nerakanya didinginkan. Kenapa Kiai? Karena senang baik Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu sing kompak sallallahu ya Nabi salam ya Rasul salam ya Habib salam salawat. Kata Sayyid Abbas, ini pamannya Nabi yang ahli surga, kalaulah Abu Lahab hanya senang satu kali, senang satu Pak senang satu kali, maka neraka didinginkan. Padahal Abu Lahab kafir, Abu Lahab tidak pernah bersolawat, Abu Lahab tidak pernah beriman, Abu Lahab mensekutukan Allah subhanahu, tetapi hanya bermodal senang, maka neraka didinginkan tiap datang malam Senin. Apa kata Abbas? Fama bidzannil ladzi tula umruh. Macam mana dengan orang BAD ini, dengan orang mayam? Saya lihat juga ada bapak saya ini dari Boyan, ini bapaknya. Anda tahu saya Ustaz Birul saya tak ada, tapi saya bapak ini dari Boyan karena saya selalu duduk sama beliau kalau majelis di Boyan, ya kan? Kalau Pak Mujito dari King ini ya peran dua. Jadi saya hafal wajah yang biasa lenggah kalau keluar itu, saya hafal wajah-wajah beliau. Mudah-mudahan yang datang dari Boyan, dari Mayam, dari manapun oleh Allah dirahmati semuanya. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Pak Yai, macam mana dengan orang yang datang di tempat malam ini? Dia bukan orang kafir. Amin Allahumma. Dia orang yang mentauhidkan Allah la ilaha. Sedangkan Abu Lahab orang yang mensekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kita bikin perbandingan. Kalau Abu Lahab orang kafir, ini orang beriman. Amin Allahumma. Abu Lahab mensekutukan Allah, yang datang malam ini orang yang mentauhidkan Allah. Amin Allahumma. Abu Lahab tidak pernah bersolawat kepada Nabi. Ini setiap saat baca solawat kepada. Kapan Pak Yai? Dalam sholat Bapak selalu baca Assalamu alaika, sama-sama, ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi, sama-sama sampai innaka hamidum majid. Assalamu alaina wa ala ibadillahi asyhadu an la Allahumma salli ala sayyidina
wa ala ali sayyidina kama sallaita ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Ini yang pakai sayyidina. Kalau tidak sayyidina juga sah. Hadis tidak menggunakan sayyidina. Hadis hanya menggunakan faqra Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Tidak ada sayyidinanya. Tapi Quran di ayat yang lain mengajarkan. Jadi bagaimana Pak kami yang pakai sayyidina? Quran juga yang ngajari. La taj'alu du'aakum lin-nabi ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Awakmu, kamu itu loh, kalau manggil Nabi Muhammad jangan kau samakan seperti memanggil orang biasa. Jangan langsung sebut namanya. Kalau kita ketemu orang kan, lek jenenge si Trisno, no, ini leres ora? Ya, leres napa mboten? Benar kan dah? Ada nama Wang Bujang. Kalau Melayu itu kan tidak jauh dari Bujang. Satu RT bisa 30 nama Bujang itu. Itu satu RT Meliau Hulu itu. Kalau dihitung-hitung RT 1 itu, yang murid saya nama Bujang dan Bujang Pirang, Bujang Soekardi, Bujang apalagi. Pokoknya itu murid-murid saya kecil-kecil sekarang udah punya anak semua, ya kan? Itu namanya Bujang. Saya bilang kalau di absensi itu, kenapa namanya Bujang? Memang ini tradisi orang Melayu. Nanti biar tidak tua-tua katanya. Jadi sampai umur 60, cucu sudah banyak, tetap namanya. Ini sebenarnya ilmu bagus ini. Mungkin bapak-bapak yang Jawa biar kelihatan nom, bikin saja namanya Bujang. Saya pun pengen nama saya Bujang di depannya. Jadi namanya ini Bujang Winardi. Bujang terus Pak Winar. Tapi sebelahnya tenanan Bujang gitu. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Ibu, nah Bujang, Pak Yai, kalau namanya Bujang, kita sebut nama Bujang. Kalau dia namanya Usman, ya Usman Naman. Kalau nama dia Alile, jenenge Pariono, no, Perjokoko, dengan dia mau. Tapi kalau Nabi jangan begitu. Saya lihat di belakang ada Mas Mohtar tuh guyu-guyu. Gitu. Kalau Nabi kata Allah jangan kau sebut namanya. Karena kalau sesama engkau, kau kan sebut nama. Kalau perempuan Melayu namanya Ayang. Ayang. Itu paling banyak perempuan Melayu namanya Ayang. Jadi karena dia tahu kalau tidak namanya Ayang tidak akan dipanggil sayang oleh suaminya. Karena namanya Ayang, mau tidak mau suami manggilnya Yang. Padahal bukan sayang. Walaupun sedang marah namanya Ayang. Pandai juga orang Melayu ini. Pak Ustadz, baiklah. Kata Allah kalau kau panggil Muhammad, la taj'alu du'aakum lin-nabi ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Jangan seperti kau panggil orang-orang biasa. Panggilnya bagaimana? Panggillah dengan gelarnya, yaitu Nabi Muhammad atau Sayyidina. Maka dalam sholat itu Allahumma sholli ala Sayyidina. Ini riwayat. Nanti kalau bapak ketemu orang bilang bid'ah, oh bid'ah itu kenapa kok ada sayyidinanya? Nah, itu karena ngajinya belum rampung. Kalau ngajinya rampung, nanti kita tahu ternyata Islam itu indah. Banyak pilih, sekompak banyak pilih. Kamu boleh sholat dengan tangan sedekap di bawah pusat. Kalau kamu enaknya di atas pusat, monggo. Kalau mau nutup pusat, bujel, yaitu udel, monggo. Kalau rasa kamu enak di dada, semonggo. Kalau rasamu pengen ke atas, rapopo. Tapi kalau malas bersedekap, ngene iki rapo. Allahu Akbar. Ada Pak riwayatnya? Oh ada. Siapa yang pakai riwayat itu? Malik bin Anas, bukan Anas bin Malik. Kalau dibalik ini sahabat. Anas bin Malik sahabat. Tapi kalau Malik bin Anas tabi'in awal Imam Maliki. Jadi kalau beliau sholat, Allah tetap mengangkat tangan, Hu Akbar. Tangannya di samping tidak bersedekap. Siapa tahu ada orang BHD yang pengen ngamalkan ini, rapo. Aku sih rapopo, tapi tonggomu itu lo takut rapopo. Sallu ala Nabi Muhammad. Pak Ustadz, saya pengen sholat,
Tetapi tangan saya sholat at-tahiyatul, tangan saya pengennya keluarnya dari awal, ya apa-apa. At-tahiyatul, tangannya sudah begini, mubarakatus sholawatu, udah keluar dari awal, ya apa-apa. Pak Ustadz, saya mau keluarnya la ilaha illallah, baru keluar, itu apa? Tapi saya pengennya muter-muter ya Pak. At-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatul nasyid, itu rapo. Siapa punya riwayat ini Kiai? Imam Ahmad bin Hambal. Beliau kalau sholat diajari begini. Begini. Kenapa hati manungso itu ya kayak ngono? Tawab itu ya begini dong. Betul? Bumi itu ya mene. Hati ya itu ya muqalliban. Namanya qalb, berputar-putar. Imma ziyadah, naik, kadang-kadang dia berada di bawah. Ini hati. Baiklah pakai ini pilihan. Pak Ustadz, Islam kemudian datang, akan kita bahas di penghujung ceramah ini. Islam memberikan tawaran, dan tawaran itu kita kaji setelah ini. Saya tutupkan dulu kajian ini sampai bab tadi. Jika orang seperti Abu Lahab yang kafir saja dimasukkan surga, diringankan nerakanya, maka apalagi orang-orang yang beriman. Amin Allahumma amin. Kalaulah ia yang menyekutukan Allah diringankan azabnya, apalagi orang yang mentauhidkan Allah subhanahu. Ceramah cuma ta'ala toko angel ta'ala. Ya Rasulullah, kalau orang seperti Abu Lahab kau bela, apalagi orang BHD Boyan Mayam beliau ini. Amin Allahumma amin. Maka dipastikan, kata Abbas bin Abdul Muttalib, bahwa umat Muhammad tepat seperti janji Rasulullah. Mara'a wajah kaya Sa'ad ya karimal lita ini. Ibu banyak hafal dong. Hauduka sama-sama sofil mubarak wirduna yaumal nusyuri. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawat. Saya cukupkan sampai di sini sesi pertama. Sesi kedua lalu kita tutup dengan doa insya Allah. Ini sesi pertama, saya cukupkan sampai di sini. Saya simpulkan yang pertama adalah beruntunglah engkau wahai umat Nabi Muhammad, karena Nabi berjanji ana farotukum alal haud. Wahai, kata Rasulullah, umatku ini ketika haji wada, Nabi Muhammad sudah mau seto, mau meninggal wafat. Nabi berdiri dalam khutbah beliau, kata beliau, Ayyuhan nas, ini sudah mau meninggal nih. Isma'u, dengar baik-baik, rungu dengar baik-baik ini. 3 kali Nabi mengulangnya. Ayyuhan nas, ini haji wada, haji pertama, haji terakhirnya Nabi. Nabi berkata, Ayyuhan nas, isma'u. Bapak, saya sampaikan ceramah ini baik di mana saya ceramah. Jarang Bapak ketemu hadis Nabi sampai suruh dengarkan baik-baik. Tapi yang ini hadisnya bilang rungu sing api, dengar baik-baik. Kenapa? La'alli lam alqakum ba'dal yaum. Tolong dengarkan baik-baik pesan ini. Jangan-jangan setelah ini aku tidak akan bertemu kalian lagi untuk selama-lamanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Mungkin Bapak sudah dapat pesannya. Apa pesannya tadi? Jangan-jangan setelah tahun ini aku tidak akan lagi bertemu kalian seperti saat ini. Berarti setelah tahun ini, paling lama dalam setahun, aku akan pulang menghadap Allah subhanahu. Ya kan? Kan bahasanya begitu. Jangan-jangan la'alli lam alqakum ba'dal yaum. Setelah tahun ini, katakanlah kalau saya bilang jangan-jangan lepas tahun 2025 atau ndak kita ketemu. Itu kan isyarat. Jangan-jangan 26 sudah tidak
Tidak ada, tapi masih ada waktu setahun jedanya, ya kan? Jangan-jangan 3 tahun lah terakhir kita bersama. Mungkin ada jeda 3 tahun itu. Tapi kalau dia bilang tahun inilah terakhir, aku akan pulang. Semua sahabat pada saat itu, Abu Bakar bergetar, Umar bergetar, nangis semua. Tapi satu kabar gembiranya, aku janji menunggu kalian di telagaku. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ini janji kanjeng Nabi untuk ibu yang datang ini maulid Nabi, untuk bapak yang rela berkorban untuk ini acara. Amin Allahumma. Yang senang datang bermajlis sekalipun lelah. Amin Allahumma. Maka kata Nabi, ana faratukum alal haud. Kalian tenanglah hidup di dunia, tenanglah, tenang. Tapi aku janji akan menunggu kalian di telagaku. Maka kata Nabi, janganlah engkau mempermalukan aku di hadapan Allah dan di hadapan Nabi yang lain dengan dosa-dosa kalian. Insya saya cukupkan sampai di sini pesan yang pertama. Monggo, yuk berusaha untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu. Satu salawat kita baca sama-sama, lalu kita tutup dengan sesi kedua dengan doa insyaallah. Monggo. Allahumma. Pak Yanto, saya dengar tadi sistem ini Pak Yanto, sonnya Marawis dihidupkan Bang Yan. Di mana bapaknya? Ada di luar. Ya. Bang ambil. Ya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Sekompak sebidah malah. Allahumma salli wa sallim ala. Punya mikrofon pakai wa maulana Muhammadin. Sing kompak ya Rasulullah, adama fi ilmillahi salatan daimatan bidawami ilahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Sama-sama kita panggil ya Rasulullah, kita bersalawat kepada beliau. Ya Rasulullah, pandang kami dengan syafaatmu. Amin Allahumma. Juga sama-sama. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Maulana Muhammadin. Adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin. Adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Padang kulannya padangi koyorina sing awe padang bulan padangi koyorina rambulane sing awe elingake
Allahumma salli wa sallim Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi'ilmina risalatan daimatan bidawamil mulki ilahi daimatan bidawamil mulki ilahi. ngelingake ojo turu sore, untuk sekedar mengingatkan kalau sudah sore ojo tuh hadisnya bilang begitu, jangan tidur kalau sore, lepas asar jangan tidur. Orang yang suka tidur ba'dal asar nanti diwarisi fakir, dan yang kedua cepat pikun. Jadi kalau bapak sering bawa kunci di tangan kanannya, nanya sama istrinya, dek kunci motor mana ya? Hati-hati itu. Padahal kunci awak yang dia simpan di situ, dia tanya lagi sama orang. Itu hati-hati itu. Itu kebanyakan turu sore. Itu yang pertama. Secara harfiah itu maksudnya. Tetapi secara makna para ulama mengatakan ojo turu sore, umur yang sudah 40 tahun ke atas jangan banyak-banyak turu, banyak-banyaklah bekal. Amin Allahumma. Amin. Kenapa Pak Yai? Saya sedih ketika Ustadz Birul bercerita kawan-kawan saya di Boyan, karena saya ceramah kadang-kadang ada di Kalimantan, kadang di luar. Ini kemarin datang permintaan untuk keliling di Samarinda dan Balikpapan, tapi sekarang belum dijawab untuk keliling ke sana karena belum ada waktu kosong, gitu. Nah, Ketapang itu minta juga belum dijawab sampai sekarang, gitu. Nah, kemarin ke Jabodetabek itu cuma 4 hari bisanya karena harus balik lagi kemarin. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, saya sampaikan selalu di mana kalau ceramah, gitu. Umur kalau sudah 40 ke atas, saya sedih ketika mendengar Ustadz Birul cerita, ada kawan saya orangnya besar tinggi. Kalau mengundang ceramah itu Pak Haider, dia selalu lihat di luar seperti itu. Jadi yang orangnya besar tinggi, siapa nama itu Pak? Pak Boyan, Bapak Boyan, ini Bapak Boyan nih, yang depan nih. Siapa nama Pak? Raden Juardi Suhardi. Raden Suhardi. Nah itu setiap saya ceramah beliau lah jemput di beliau itu. Allah ya Rahman. Saya sudah tahu sudah berapa bulan Pak Ki. Saya tanya mana bapak itu? Ini sudah meninggal Pak Ki. Allahumma ghfirlahu. Amin Allahumma. Mudah-mudahan Allah merahmati teman-teman yang sudah Allah panggil. Amin Allahumma. Ini juga malam biasanya dari beliau itu ada sepit sampai 5, 60, 70 orang berangkat kalau majelis di sini. Malam ini saya tidak berani ngajaknya. Kenapa Pak Yai? Ini saja ngajaknya tidak enak sudah. Karena beliau ini meninggalkan acara Pak Agus Susanto. Itu yang PDAM itu meninggal dunia. Umur juga masih muda, meninggal dunia. Jadi mau diajak kan tidak enak ninggali orang lagi tahlilan. Sebenarnya kalau biasanya ini ramai sampai ke belakang, jemaah beliau aja bisa 2-3 sepik datang. Mau ngajak jemaah itu tidak enak, gitu. Ini gambaran semua kita sedang berencana siap-siap akan ojo turu ini kan rata-rata umur sudah oh iya, masa seperti ini masih dibilang masih gadis-gadis, Mbak Uti yang ngene iki lho. Ya podo sing koyo ngene iki lho. Masa mau dibilang masih muda, ini sudah rata-rata umur sore. Kalau kita dengar lagu itu ya kan, usia makin berkurang, dosa makin bertambah. Tahu lagu itu? Simboy pernah mutar lagu itu enggak? Jarang toh. Mama mutar apa? Paling lagunya biar jelek begini, itu lagu makmu. Sallu ala Nabi Muhammad. Pak Yai,
Usia makin berkurang, dosa makin bertambah, waktu habis tercuma hanya untuk dunia. Siang kau cari harta, malam kau menghitungnya. Ini kerja kita, Bu. Siang kita cari, malam nanti kita hitung. Alhamdulillah kerja sudah dapat sekian, berarti akhir bulan dapat premi sekian. Itu kerja kita loh. Ini hidup kita itu isinya macam itu. Turun subuh, sholat apa sholat tuh tidak kepikir. Pokoknya kerja. Lah saya sering mengingati, orang-orang tuh sering ingati, lah gajimu itu lah sapiro, sholat ora, poso blas, ya kan? Ngaji ra tahu, jemaah ra pernah, ya kan? Ya toh, dijak ngaji, dijak sholat tak sempat. Lah gajimu itu lo piro? Saya ditanyai kiai saya, lah gajimu itu lo piro? Apa ora wis iso booking swarga ta? Apa gajimu itu sudah cukup untuk mesan surga, booking surga, sampai kamu rela menggadaikan surgamu hanya untuk gajimu itu sepiro? Jangan kan mesen hotel sampai 500 semalam, 700 semalam, ya toh? Kita ini loh gaji cukup mangan, sudah di dunia kita hidup melas koyong ini, lalu di akhirat ciloko. Ini yang disebut celaka 12. Kata orang Melayu, celaka 12 sudah jatuh ketiban tang. Nah, itu dia Pak. Kalau orang kaya, koruptor itu saya ceramah di Jakarta. Ini loh pejabat ini kalau mati masuk neraka masih impas, nyolong duit 100 miliar, mati masuk neraka. Tapi di dunia sudah puas. Tiap hari masuk ruangan AC 16 derajat Celcius, celok, dingin, adem. Masuk mobil adem, keluar masuk hotel adem, masuk kantor adem, kulit putih bersih, timun disimpan di mata. Kalau sampean timun, gawe lala, sakno. Pak Yai, ini kita, ya toh, tahu-tahu mereka mati masuk neraka. Saya pas di dunia sempat dingin, tapi kalau kita di rumah somo manen somo panas, berondol panas, ya kan? Setiap hari masuk rumah mau ngadem tapi rumahnya tetap panas, ya toh, mati masuk neraka. Apa ndak celaka 12 namanya? Pak Yai monggo apa mikir. Maka kata guru saya Mbah Maimun, awakmu kula gajimu sepiro le? Wis booking surga ta? Sudah bisa booking surga, sampai kalau diajak ngaji sempat aku kerja. Maka untuk itu saya berpesan ibu yang saya muliakan, dalam bait selawat itu selawatnya Sunan Kalijogo, yaitu kalau ujo turu sore. Amin Allahumma. Pak Ustadz, sampai kita di penghujung ceramah, selesai sudah ceramah ini, saya ingin tutup dengan sesi yang kedua. Tema yang diangkat panitia menghantarkan saya harus membahasnya walau sedikit. Sama-sama kita baca yang masih kelihatan. Maulid Nabi Muhammad Sallallahu. Baca sama-sama yang masih kelihatan. Kalau yang udah tidak kelihatan hati ya cuma ngingati, gitu. Dulu Allah kasih kita kan lahir matanya sehat, ngelihat jarak jauh bisa. Kalau dia sudah mendekati kepada liang lahat, kata Allah, ku cabut penglihatannya. Ini saya ngajak yang masih bisa lihat mesti aman insya Allah. Tapi kalau sudah mulai tidak lihat, hati. Ya, kalau ramai suaranya berarti itu yang aman-aman. Yang tak ono suaranya hati. Rupanya ini awak. Meneladani monggo Rasulullah Sallallahu dalam meningkatkan produk dengan membentuk budaya kerja yang jujur, amanah. Pak Win dengan Pak Yusman tidak mau kalah. Takut dibilang hati-hati. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Baiklah Ibu, kita sudah lihat tema itu. Saya akan menutup ceramah ini dengan sesi ini. Bagaimana kami tidak senang dengan Muhammad ya Rasulullah? Bagaimana kita bisa lupa dengan Nabi Muhammad? Kenapa Pak Yai? Ilaihi yunzabu kullul hasanati fil Islam.
setiap kebaikan yang ada di alam semesta itu sumbernya Nabi Muhammad sallallahu alaihi Bu, begini. Macam mana kita bisa lupa kalau simboe lah? Nggak usah cerita yang lain. Nabi terlalu jauh. Simboe saja. Bisa nggak lupa sama mama kita? Enggak. Ibu bisa lupa sama mama kita? Enggak. Bapak bisa lupa sama ibunya? Nggak bisa Pak ya? Nggak bisa. Kenapa? Ibu yang melahirkan, padahal cuma melahirkan. Ada ibu yang selesai melahirkan, ia menyusui. Ada yang tidak menyusui karena tidak keluar air susunya. Ada yang kemudian diasuh Pak Le, Pak De dan Simbo, Bude dan sebagainya. Tapi ibu tetaplah ibu tetap Tahukah ibu yang saya muliakan beserta bapak? Kepada Nabi Muhammad semua kebaikan itu dinisbatkan, disambungkan, karena ialah penyebab kebaikan di alam semesta. Maksudnya pun pripun Pak Yai? Ibu tahu bersama bapak, sebelum Nabi lahir, orang Arab itu manusia di bumi ini tradisinya gimana? Tradisinya yang pertama, kalau istrinya melahirkan anak perempuan langsung dikubur hidup. Umpama ini istrinya melahirkan anak itu apa kata Quran, walla wajhuhu muswadda, dia langsung mukanya langsung berpaling merah, kaget, lalu muswadda, merah menghitam. Wedoknya kali kubur masuk langsung dipendam. Ibu kebayang kalau itu suami kita macam itu. Tapi alhamdulillah suami kita walaupun macam ini modelnya enggak ono sing koyo mau. Alhamdulillah. Pak Ustaz kok ngenyi aku. Lu tenanan lho Bu, wong Arab itu kan ganteng, gitu? Bener. Bu, bener ora? Tapi ganteng tapi dilalah. Oh kaya ngono duwe mursal kaya ngono. Durhaka. Ganteng tapi durhaka. Mending kaya ngene alhamdulillah. Udah sampai hati aku ndelok. Saya ngelihat ke sini tidak tega. Bu, kalau punya suami kaya Arab ganteng tapi ibu ketika melahirkan anak perempuan dikubur hidup-hidup, mending punya ganteng kaya ngono tapi anak kita dipateni, atau mending kaya ngene tapi dia sayang anak kita? Ayo ini. Sano sampean Pak, ini bukan omongan saya, omongan istri Bapak. Biarlah gue kaya ngene omongin. Bu, di sana hidungnya mancung tapi mateni anak sampean. Mending ganteng tapi mateni atau mending pesek itu? Bukan saya yang bilang loh Bu. Sallu ala Nabi Muhammad. Pak Ustadz itu orang yang ganteng Pak, tinggi, bulunya banyak, cakep, matanya besar, kulitnya putih, tapi mateni anak kita. Ibu mau punya suami macam itu putih atau mending? Tuh, alhamdulillah, karena sayang PPA Mbak ya, alhamdulillah. Pak Ustadz, Nabi Muhammad yang mengajarkan itu. Kata Nabi, ma akramun nisa illa karim. Nabi lahir langsung bilang begini, tidak ada laki-laki yang sayang perempuan kecuali karena laki-laki itu laki-laki mulia. Amin Allahumma. Jadi kalau ada laki-laki sayang kepada istrinya, maka itu laki-laki yang baik dalam pandangan Allah. Wa ma ahanahunna illa laim. Kalau ada laki-laki menghina, merendahkan, maka kata Rasulullah, itu laki-laki zalim di hadapan Allah, laki-laki hina. Maka Nabi Muhammad, ibu jangan heran kalau beliau disayangi oleh siapapun, karena beliau penyayang. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Pak Yai, ini malam apa lagi yang kita ingin lihat kepribadian Nabi? Karena ini berkaitan dengan perusahaan, tentu kata beliau tadi jujur. Jujur ya Kanjeng Nabi. Tadi itu bentuk kerja yang jujur, amanah. Kita lihat satu kisah tentang kejujuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dikenal sebagai saudagar, pedagang. Kalau berangkat dari Syam pergi ke Yaman, kalau musim panas pergi ke Palestina.
Ya kan? Dalam Quran kan dikabarkan itu. Li'ilafi sama-sama ilafihim syita'i was falyabudu rabb alladzi at'amahum sama-sama kalau datang musim dingin beliau berangkat ke Yaman. Mengapa Kiai? Itu kan Quran bilang itu rihlatas syita'i was-shaif. Ini pintarnya Nabi Muhammad. Kalau datang musim dingin, dia pergi ke Yaman karena Yaman ini berbatasan dengan India, Afrika, Kiai, negeri yang panas. Kalau datang musim dingin menyengat, dia pergi ke Yaman. Kenapa Kiai? Yaman negeri panas, sekalipun musim dingin tidak terlalu dingin karena negerinya negeri yang panas. Ini Nabi Muhammad cerdasnya. Tapi kalau datang musim panas, beliau perginya ke Palestina. Kenapa Kiai? Karena Palestina negara yang sejuk. Kalau datang musim panas, panasnya raspiro. Jadi kalau beliau pindah berdagang, musim dingin dia pergi ke Yaman, musim panas pergi ke Palestina. Menghindari apa? Menghindari dingin yang terlalu, menghindari panas yang terlalu. Sallu ala Nabi Muhammad. Apa yang terjadi Kiai? Sampai di tempat perdagangannya, ini karena jujur, maka saya ingin bahas. Kalau menghampar dagangan, suatu ketika apa yang membuat Khadijah jatuh cinta? Nabi Muhammad ini kan dilamar, bukan melamar, dilamar. Siapa yang melamarnya? Khadijah. Dia dilamar. Dia mengirim seorang budak bernama Maisarah. Sinten Bu? Maisarah. Jadi kerjasama, juragannya namanya Siti Khadijah. Allahumma ufir laha Bu Khadijah di Cempaka itu. Saya jadi teringatnya Bu Khadijah. Itu jemaah kita juga Pak Haji ya. Nah, ini Bapak ini beliau ini sering kalau saya minum makan beliau lah yang nyuguhkan. Mudah-mudahan Allah berkahi umur beliau. Amin Allahumma. Ini pamannya Ustadz Birul ini. Karena kalau salaman cium tangan Ustadz Birul ke beliau. Ini pamannya Ustadz Birul atau paman istri atau siapa? Nah, beliau yang baju putih sama hitam tuh. Jadi sering saya ngobrol. Pak Yai, ini Khadijah. Kata Khadijah juragannya Maisarah, kamu temani Muhammad ini kan belum jadi nabi, temani dia dagang. Maisarah itu jenenge budak Khadijah yang mendampingi Nabi wirawiri mondar mandir dagang. Inilah yang membuat orang Nasoro memfitnah Nabi. Oh, Nabi Muhammad tuh mondar mandir dikawani Maisarah. Karena di sini Maisarah itu lanang apa wedok? Wedok toh. Pak, kalau Bapak dengan orang nama Maisarah, perempuan apa laki? Kalau Bapak bayangin saja lah, ada orang nama Maisarah biasanya di Indonesia itu perempuan apa laki? Perempuan. Pasti perempuan. Saya juga ketemunya perempuan semua. Santri saya ada di Suapera Patapang Dulang, namanya Maisarah. Ya kan perempuan. Itu bapaknya Sunda apa gimana? Maisarah. Gitu. Nah, itu ada saya tengok suaminya Mbak Preh di situ. Nah, kawannya Mbak Preh itu namanya Maisarah dulu, gitu. Nah, apa yang ingin saya sampaikan? Orang kafir bilang Muhammad itu mondar mandir ditemani Maisarah. Padahal Maisarah itu anak remaja laki-laki. Jadi di Arab itu namanya Maisarah itu untuk ada namanya Tolhah karena ada haknya. Itu kita itu perempuan karena kebiasaan ada tak marbutoh itu nama perempuan Muturo itu loh. Kalau dia bikin nama saya Misnada, Rapeah, di situ ada tuh di DSP Bu Rape, ada Khadijah, Aisyah, mesti ada nya perempuan. Nah itu padahal laki-laki. Jadi Bapak kalau nanti buka YouTube ada orang memfitnah Nabi didampingi oleh Maisarah mundi-mundi. Maisarah itu wong Oke, selesai. Berangkatlah ya pergi berdagang. Apa kata Maisarah? Tuan, selama berdagang aku belum pernah menemani orang sejujur orang bernama Muhammad. Nah ini bab jujur ini. Ia ketika membuka dagangannya dia langsung bilang begini. Aku datang dari Najd. Aku datang dari sebuah negeri yang jauh yaitu Makkatul Mukarramah. Sekarang ini katakanlah ini jualannya.
ini kain yang aku jual, modalnya harganya zaman itu kan bayarnya pakai dinar, ya toh? Belum ada rial. Kalau rial itu kan mata uang Saudi rial ya. Kalau dulu bayarnya pakai dinar. Dinar itu subhanallah ibu. Nabi sudah bilang, simpan emas, simpan emas, simpan emas. Kenapa? Dinar tidak akan pernah berubah. Harganya akan terus naik. Di zaman Nabi, 1 dinar itu dapat 1 ekor kambing. Sampai sekarang 1 dinar itu masih dapat 1 kambing. Sedangkan rupiah, dolar itu sudah berkali-kali mengalami perubahan nilai tukar, ya kan? Semakin krisis semakin jatuh harga nilai tukarnya, ya kan? Bapak lihat itu bagaimana krisis moneter membuat nilai tukar rupiah itu tidak ada harganya. Tapi dinar tidak. Kata Nabi, di zaman itu 1 dinar dapat 1 kambing, sekarang dapat 1 kambing. Berapa 1 dinar Pak Kiai? 2 jutaan menjelang 2,6 juta. Dapat 1 ekor kambing. 1.500 tahun lalu 1 dinar dapat kambing 1. Sekarang pun, apalagi sekarang emas larang ya Bu, 2 juta. Nah ini mudah-mudahan Allah berkahi bos emas Melio yang nomor 2 dari tepi itu bos emas Melio. Jadi bapak kalau ibu beli emas pergi saja pasti ketemu beliau. Mudah-mudahan Allah berkahi. Amin Allahumma. Nah, saya mendapat teman berjuang yang Allah subhanallah, Allah jadikan beliau dengan wasilah beliau, Allah berikan keringanan dalam berjuang. Amin Allahumma. Apa udah yang nomor 2 bapak cari saya tokonya samping Lohai itu. Samping Lohai sebelahnya Bujang Sukoi itu, seberangnya Bank BRI, itu punya beliau. Ah, di bapak kalau singgah ya udah itu. Ini orangnya ketemu lagi, namanya Pak Uda. Pak Uda. Ibu jangan ngelirik, sudah punya anak 2 Ustaz. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Baiklah Pak Yai, kita lanjut. Ini harganya, aku bawa harganya 5 dinar, 10 juta. Ah, silahkan kalau mau beli. Datang pembeli nanya berapa harganya, 10 juta. Tapi ongkos perjalananku kemari bapak hitung sendiri. Nah itu cara dagangnya. Oh dari Mekah kalau gini. Ya sudah Muhammad saya bayar sekian, terserah bapak. Jadi dia bilang modal berapa bapak mau menilai letihnya saya, terserah bapak. Kalau kita dagang kan tidak begitu. 50.000 Pak, 30 ya Pak. Oh enggak bisa, modal aja 45 gitu. Padahal ngambilnya cuma 5.000 durennya 1. Itu nakalnya orang Indonesia kalau jualan. Totolan itu loh, ngambil durian di Gadai, ngambilnya di Meranggau sana, 5.000 rupiah 1 biji, bawa ke Melio. 50 overall. Saya beli lah itu. Saya tanya, Pak bisa enggak jadi satunya jadi 35? Oh enggak bisa Pak, ini modalnya saja 45 katanya, 45.000 padahal dia ngambil 5.000. Ah, itu gaya dagang kita, ya toh Bu. Maka kata Maisarah, ialah orang yang paling jujur. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka kata Nabi, tidak ada agama la dina liman la amanatan lahu. Tidak agama, ada agama bagi orang yang tidak ada kejujuran dalam dirinya. Amin Allahumma. Mudah-mudahan jadi orang jujur. Amin Allahumma. Ini pesan yang pertama. Jujur apa Kiai? Jujurlah dalam bekerja. Saya sampaikan di kepolisian Polda Kalimantan Barat, kalau umat Islam jadi orang yang jujur, tidak perlu ada polisi lagi. Kenapa Pak Yai? Karena semuanya tidak perlu diawasi, semuanya sudah jujur. Amin Allahumma. Polisi itu kan kerjanya nangkepi orang yang tak jujur. Di lampu merah, kalau orang jujur lihat, oh lampu merah, tidak usah maju lah, ntar karena tapi kalau yang bandel, pas ditangkap polisi di depan, pret. Siang Pak, siang. Boleh periksa surat-suratnya? Oh boleh. Maaf tadi kenapa melanggar lampu merah? Bapak tahu? Tahu. Tapi kenapa kok masih dilanggar? Saya kira tidak ada bapak. Jawaban itu loh. Bapak tahu tidak tadi lampu merah? Oh tahu. Lampu merah harus bapak berhenti. Tapi bapak kok masih jalan? Kok belas? Ya saya kira bapak tadi tidak ada. Itu jawaban orang jujur. Tapi jangan nerok ditekok. Amin Allahumma. Jangan ngikuti yang begitu. Amin Allahumma. Yang kedua Pak Yai, amanah dan harmonis. Harmonis itu Pak Yai, jadilah orang yang senantiasa saling menghargai, saling asih asuh. Amin Allahumma.
saling meninggikan satu sama lain dan jangan saling merendahkan, amin Allahumma. Saling mengangkat, jangan saling menjatuhkan, amin Allahumma. Saling dukung, jangan saling merendahkan, amin Allahumma. Harmonis itu apa Pak Yai? Ini pasti perusahaan ingin membuat kita satu sama lain agar saling menghargai, saling mencintai satu sama lain, agar tidak saling sikat sikut satu sama lain kiri dan kanan, baik seagama ataupun antar agama. Karena kita hidup di Indonesia, saya sampaikan bahwa Al-Quran menggambarkan la yajrimannakum syana'an qaumin ala alla ta'dilu i'dilu aqrabu littaqwa. Janganlah kebencianmu kepada satu kaum, janganlah karena perselisihan engkau dengan agama lain membuat engkau menjadi tidak adil, membuat engkau menjadi zalim, membuat engkau jadi aniaya kepada orang yang berbeda agama. Jangan, kata Al-Quran, la yanhakumullah, Allah tidak melarang engkau anil ladzina lam yuqatilukum fiddin, sekalipun kepada orang berbeda agama, anta berruhum, berbuat baiklah kepada mereka. Insya anta berruhum, berbuat baiklah pada mereka, amin Allahumma. Kalau engkau jadi atasan, wa tuqsitu ilaihim, berbuat adillah sekalipun karyawanmu orang yang non Mama, ini untuk yang sama-sama jemaah, kita sama-sama karyawan, tabarruh, berbuat baiklah dengan mereka, amin Allahumma. Untuk pemimpin, nah karena Pak Manajer kita, mudah-mudahan Allah sehatkan beliau, amin Allahumma. Beliau mengabarkan Quran, tuqsitu ilaihim, jadilah pemimpin Pak Heder, Pak Manajer. Nah kalau ada Pak Kapolda, saya bilang Kapolda. Kalau ada Gubernur, saya bilang Pak Gubernur. Bapak bukan gubernur orang Islam, tapi gubernurnya orang Kalimantan Barat. Di Barat itu ada orang Muslim dan non, maka berbuat adillah kepada semuanya, amin Allahumma. Nah, Quran mengajarkan itu kepada kita, Pak Yai. Tadi kata sematan, macam mana? Ta'awanu alal birri wat taqwa, tolong menolonglah dalam kebaikan dan takwa, wala ta'awanu alal itsmi wal udwan, tolong menolong dalam hal kedurhakaan dan permusuhan. Insya menutup ceramah pada sesi kedua, habis sudah ceramah kita melihat bagaimana Nabi dalam hal ini. Lihat Ibu, satu ketika ini menutup ceramah kita, Abdullah nama ayahnya, sama-sama Aminah, Abdul Muttalib, Abu Talib, Khadijah, Fatimah, semua sama-sama dulu dari Quraisy. Inilah yang penuh, penuh. Nah sebentar Bu ya, saya minta bait sholawat yang nanti menyatukan bangsa di umur ke-25, mempersatukan bangsa saat peletakan batu Hajar Aswad mulia. Nah itu ada bait sholawat itu untuk menutup ceramah ini. Ini lagu tapi isinya sirah sejarah. Sama-sama anak ya sayang ya. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muttalib kakeknya, Abu Talib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Penuh suka duka, penuh suka duka. Hati yang sama-sama kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka, oh penuh suka duka. Nah ini harmonisasi yang dilakukan oleh Rasulullah. Kiai, suatu ketika yang menutup ceramah kita tentang harmonis, banjir bandang menerpa kota Makkah, hanyut dan roboh
Mekah itu, Ka'bah itu roboh, batu Hajar Aswad di sudut itu hanyut di bawah air. Orang berebut ingin mengangkat Hajar Aswad. Kenapa? Semua agama punya keyakinan Hajar Aswad itu batu dari batu dari hanya orang istimewa yang boleh memegangnya. Tuh, maka sampai sekarang pun haji dan umroh orang berlomba-lomba pengen pegang Hajar Aswad. Coba tengok orang naik haji itu, semua pengen nangkep lubang Hajar Aswad, pengen megang, tapi jangankan perempuan, lanang saja belum tentu dapat itu Hajar Aswad. Tetapi ada kabar gembira karena pahala dari Nabi. Orang memegang Hajar Aswad itu Allah hapus semua dosa-dosanya, diserap oleh Hajar Aswad itu. Maka orang lomba-lombaan itu buat yang bisa memegangnya, kan sulit. Bagi laki-laki susah, apalagi perempuan. Tapi kata Nabi, ada kabar gembira, perempuan kalau pengen mencium Hajar Aswad ada pahala yang sama. Kalau di sana tidak bisa pakai duit 30 juta. Pak, beliau punya program arisan umroh. Jadi setiap bulan berangkat satu, ya Pak, ya? Setiap bulan. Jadi sekali 30 orang kan 30 juta. Sicil patungan, siapa yang kena arisan berangkat dulu, sicil berangkat dulu. Nanti komunikasi saja dengan Pak Yusman. Pak Yai, kami kan tidak bisa berangkat sana, rasakan munggah gaji itu pripun Pak Yai. Wong itu enak. Kata Nabi, ada satu amalan yang pahalanya sama mencium Hajar Aswad. Apa Pak Ustadz? Kata Nabi, saat perempuan mencium suaminya duluan. Jadi punya suami, cium duluan tanpa diminta, pahala sama dengan cium Hajar Aswad. Ini pulang nanti, mak. Tenangan loh Bu. Lah, aku ini janda-janda ilmu loh. Iya, lah sampean Bali gitu loh. Laki-laki sampai tak, kan kita susah, apalagi mencium duluan, dicium aja kadang-kadang moh. Nah sekarang nek ono wong wedok wadon setri, dia datangi suaminya tanpa diminta, dia cium aku deh ora, tiba-tiba saja mah. Itu kata Nabi pahalanya sama dengan cium Hajar. Enak toh. Kalau kami naik haji 30 juta antri, ibu tinggal pulang ke rumah. Ini kan suaminya banyak nggak datang toh. Nanti sampai mah nanti di atas motor itu loh, Pak Lek kok guyu yang buri kok. Alhamdulillah, ini ilmu ini. Aku menteni iki wis dangu yang mantos gimana. Mudah-mudahan amalkan, amin Allahumma. Pak Ustaz, maka ini diamalkan, ini bergurau tapi ilmu. Saya tutup sampai di sini. Apa Pak Yai? Nabi Muhammad melihat orang berebut mengangkat Hajar. Hajar. Ah ini batunya. Nah ini batunya. Ini oleh Nabi orang rebutan, diangkat oleh Nabi, batunya simpan. Ini surban Nabi, dibentangkan, lalu Nabi mengangkat batu ke atas surbannya. Semua tokoh agama, tokohnya katakanlah kalau di Indonesia ya Dayak, Melayu, Madura, Sunda, ya kan, Jawa, apa Bugis, apa semua etnik Cina, semua suruh megang surbannya Nabi. Lalu mereka mengangkat batu itu sama-sama. Demikian Nabi mempersatukan. Apa kata orang Arab pada kala itu? Sungguh Muhammad itu adalah utusan Allah. Kenapa? Ia dapat menyatukan kami yang bertikai. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya tidak ingin membahas ini. Saya ingin masuk kepada poin tema panitia, bahwa orang yang benar-benar meneladani Muhammad ialah mereka yang melakukan harmonisasi, yaitu harmonis sesama, baik sesama agama maupun antar agama. Insya Allah. Dan teladan itu telah dicontohkan Nabi ketika Fathul Makkah, menaklukkan Makkah. Idza Rullahi wal fath, menutup sama-sama, wa ra'aitan nasa yadkhuluna lillahi afwaja. Wong lanang fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana. Ketika Fathul Makkah, Nabi berdiri. Orang kafir Mekah ketakutan. Nabi bawa tentara 65.000 tentara.
datang dari Madinah kembali ke Mekah. Padahal Mekah itu kampungnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Dulu Nabi diusir, rumah ditinggal, keluarga ditinggal, keluarga dibunuh. Nabi Muhammad pindah ke Madinah, lari, disuruh Allah pindah, hijrah, bahasa pindah hijrah. Kemudian beberapa tahun kemudian beliau kembali membawa tentara, 65.000 tentara. Orang Mekah ketakutan. Tetapi apa kata Nabi? Al-yaum, pada hari ini, yaumul marhamah, hari ini hari kasih sayang. Tidak ada perang di hari ini. Aku datang ingin mempersatukan kalian, wahai saudaraku. Lihat ini, Muslim dan non Nabi lalu berdiri di Mekah. Beliau berkata, inna hada, pendeta itu, ini rahib Yahudian, hada Nasranian. Ini Yahudi rahibnya, ini pendeta Nasrani, ini rahib Yahudi. Man adahuma, aku jaminan atas keyakinan mereka. Siapa yang menyakiti kehormatan mereka sama dengan mengganggu aku, kata Nabi Muhammad. Ini kebebasan kebebasan beragama. Nabi Muhammad ramaksa orang supaya masuk tetapi janji Allah kelak semuanya akan masuk kepada agama Allah. Amin Allahumma. Kenapa? Karena agama yang paling mudah dicerna dan paling logik dan paling bijaksana itu, inna dina indallahil Islam, al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Agama yang bapak yakini bersama ibu, inilah agama Islam yang akan menyelamatkan. Amin Allahumma. Yang benar daripada Allah. Bila salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Menutup ceramah ini, semua kita akan pulang. Habis sudah ceramahnya, ya pulang ke rumah kita di camp masing-masing, di perumahan masing-masing, di SP masing-masing. Tetapi juga kita pun akan pulang, diakui atau tidak, pulang kepada tempat yang kekal yang disebut alam baka, alam yang kekal untuk selama-lama. Sak lawasen buatan enten deken-dekan ini tidak ada selesainya. Inilah dunia. Cerdas-cerdaslah, jangan sampai lalai kita melalaikan kehidupan yang sejati. Insya Alhaakumut takatsur, sama-sama hatta zur kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla law ta'lamuna ilman la tarawunnal thumma la tarawunnaha thumma la tus'alunna yawma idzin. Kalau Bapak mengerti ayat ini sedih Pak. Artinya yang terakhir itu loh, la tus'alunna, kau akan ditanya untuk semua yang kau punya. Manusia itu datang tidak bawa apa-apa, tetapi ia mati-matian kerja untuk mendapatkan apa-apa. Dia halalkan yang haram, haramkan yang halal demi mengumpulkan padahal ia tahu saat mati ia tidak bawa apa, sedangkan ia ditanya untuk semua la tus'alunna yawma idzin anin. Kamu sekarang kerja, duit akan ditanya, duitmu dari mana, dihabiskan kemana. Baju mau ditanya, umur mau ditanya, semua ditanya oleh Allah. Waktumu ditanya, ya kan? Maka betapa bodohnya manusia jika hidup di dunia melalaikan dia daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka saya di mana saya ceramah, saya selalu sampaikan betapa beruntungnya, terima kasih saya selalu sampaikan kepada Abang Dazan. Beliau ini yang memberikan saya tanah untuk bangun pesantren. Jadi pesantren beliau itu, semua amal dari pesantren itu dikirimkan kepada beliau yang mulia Pak Basri Tarsam. Allahumma arhamhu, semoga Allah menyayangi beliau sekeluarga. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Pak, saya tutup sampai di sini. Apa maksudnya Pak Yai? Jangan sampai lalai. Kalaupun lalai, cepat kembali sebelum kembali ke tempat yang selama-lamanya kita tidak bisa kembali. Insya kalau lalai kesasar, yo jangan suwe-suwe, jangan terlalu jauh. Gini loh Bu, Ibu kalau mau ke Pontianak, ke Manyang itu belok kiri, ya kan, ke Sanggo. Kalau Ibu nyasarnya sampai Bodok, balik lagi masih dekat. Tapi kalau Ibu nyasarnya mau pergi ke Pontianak, terus ke Sanggo, terus ke Sintang, terus ke Putus Sibo, terus masuk ke
masuk ke Palangkaraya ke Kalimantan Tengah tuh no, gitu, masuk belas kepada Kalteng, plus Kalimantan Selatan Banjarmasin, plus Samarinda Balikpapan, nah itu loh Bapak, jauh kalau mau kembali atau tebeja jauh, bayangkan. Tapi kalau lalainya masih dekat, kembalinya pena. Ibu mau kemana? Saya mau ke Sanggo. Kok ibu ditayan? Oh salah, tapak salah. Ibu balik lagi ke Melio, baru ke Sanggo. Oh iya, kembalinya dekat enak. Tapi kalau sudah mau ke Pontianak, tahu-tahu sampai putus sibau, Allah, tenaganya sudah terbuang sia-sia. Mau pergi ke Sambas ternyata ke putus ibu, Allah ya Rahman. Maka saya bilang tidak ada manusia nggak salah keliru, semua punya salah keliru. Tapi kalau salah keliru kelentu nyuwun pangapura mbek Gusti Allah, amin Allahumma. Karena semuanya akan pulang, kita hanya sesaat di sini. Selesai sudah ceramah, saya tutup ada satu tembang. Saya baru dapat tembang ini mungkin bagus menyadarkan kita. Dunia hanyalah persinggahan. Pernah dengar lagu itu? Dari sebuah perjalanan panjang, dunia bukanlah tujuan, namun hanya ladang tempat bertanam. Pesta pasti berakhir, pesta pasti berakhir, pesta pasti berakhir, pesta pasti berakhir. Saya kalau dengar lagu itu tuh sedihnya bukan gitu? Jadi pesta pasti berakhir, senang-senang di dunia pasti berakhir. Segeralah kembali pada Allah. Yang benar dari Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Yang salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih Bapak Hadir, Bapak Manajer dan manajemen BHD dan seluruh keluarga BHD. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup bersama-sama la ilaha yang kompak sekali lagi la ilaha Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.